Dengerin cerita aku yuk. Ceritanya anak aku yang pertama dulu usianya tuh baru 2 tahun kurang kalau nggak salah ya. Karena ini tuh cerita udah lama banget. Dia tuh ngomongnya udah lumayan bisa kita cerna, cuma emang belum terlalu lancar ya pada saat itu. Jadi kita tuh pengen keluar malam-malam, pengen cari makanan gitu. Terus suami aku pengennya ketoprak. Akhirnya kita cari ke tukang ketoprak langganan kita, ternyata tutup pada malam itu ya. Akhirnya kita carilah ketoprak-ketoprak yang lain sambil menyusuri malam jalanan gitu kan. Ketemulah di suatu tempat di desa atau apa itu namanya. Pokoknya tempatnya itu inisialnya S. Kita itu nemu tukang ketoprak, di sampingnya ada bubur ayam, terus kayak ruko-ruko gitu ya, ada pangkas rambut dan lain sebagainya. Di deket ketoprak itu, di antara ketoprak dan si tukang buburnya ini kayak ada pohon gede, tapi nggak gede-gede banget, cuma pohonnya kayaknya udah tua gitu deh. Nah, kita memutuskan untuk makan di tempat tukang bubur. Jadi ketopraknya kita bawa ke tukang bubur, cuma lagi dibikinin. Sambil nunggu ketopraknya dibikinin, akhirnya tukang buburnya udah bikinin bubur buat anak aku, dan aku nyuapin dia makan gitu. Nah, setelah itu dia tiba-tiba matanya itu kayak meringis, terus buka tutup mata gitu, berulang-ulang buka tutup mata. Aku kira dia bercanda kan, terus aku kayak gitu, dia takutnya lagi ciluk gitu, tapi ternyata enggak. Terus pas gitu kita makan bubur, aku cobain juga nih punya dia buburnya. Aku bilang, buburnya enak ya Pak gitu ke suami aku. Terus suami aku pada situ tuh nyobain juga, kayaknya enak gitu. Terus anak aku masih kayak gitu tuh, matanya merem-melek kayak orang ketakutan gitu kan. Terus makan udah agak banyak, dia tetap kayak gitu, bukan lagi cilukba, bukan lagi bercanda sama kita, dia kelihatan ketakutan. Aku gendong deh. Terus pas udah digendong, aku lihat ketoprak tuh sama suami aku udah mau jadi. Gini, tiba-tiba anak aku bilang gini, Bunda, itu badutnya udahan ya nyanyinya katanya. Badut gitu kok. Badut di mana? Tuh dia nunjuk gitu tuh sambil ketakutan gitu. Terus aku di situ langsung merinding banget, tahu gak sih? Gak ada siapa-siapa di situ ya, ada tukang buburnya doang gitu. Tapi tukang buburnya kan gak di depan dia dulu kan waktu itu. Gak ada di depannya. Ya udah, aku sama suami aku cuma bisa tatap-tatapan. Serem banget sih gitu kan. Anak kecil nggak ngerti deh dia lihat apa. Cuma pada saat itu menurut dia badut adalah hal yang paling menyeramkan gitu, sosok yang paling menyeramkan, karena dia taunya yang serem itu badut. Akhirnya aku sama suami sepakat untuk bungkus aja ketopraknya, terus kita makan di rumah gitu. Padahal sebenarnya di jalan kita sama-sama memikirkan tadi apa ya yang dia lihat. Terus aku tanya-tanya juga, dia bilangnya tetap badut. Terus udah gitu kata dia nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Nggak ngerti deh pokoknya apa yang dia lihat. Pastikan aku sama suami aku nggak lihat apa-apa. Sepanjang perjalanan pulang, akhirnya kita sama-sama mikirin apa karena aku tadi jujur banget aku baru inget ternyata pas lagi mau makan tuh aku nggak baca doa dulu, langsung suapin aja ke anak aku. Apa karena itu atau apa, aku nggak ngerti. Pokoknya menurut aku ini serem sih, karena aku nggak pernah ngerasain kayak gini, dan ini adalah pertama kalinya aku ngelihat anak aku kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah gak pernah sih, cuma kejadiannya sekali itu aja. Ya pada akhirnya kita memutuskan untuk makan di tempat lain, tapi ketopraknya nggak kita makan. Kayak masih ada merinding-merindingnya gitulah. Sampai besoknya ditanya pun kayak anak aku tetap ngomong badut gitu. Dari pengalaman ini aku sih cuma ambil hikmahnya, kalau mau makan ya baca doa gitu dimanapun. Meskipun kayak kok bisa ya kita ketemu pengalaman kayak gini gitu, suka mikirin apa gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak pernah kejadian, dan aku berharap ini gak bakal terjadi lagi dalam hidup kami gitu. Oke, begitu aja ceritanya. Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama atau pengalaman yang serupa gitu? Komen ya di bawah.